Kali ini kita akan mengulas tentang jebakan dari pemain putih dalam pembukaan Gambit Menteri. Di sini akan kita lihat bagaimana benteng, kuda, dan gajah di peta A1, B1, dan C1 mengeroyok pion di C1. Setelah D4, D5, C4, dan E6, inilah tipe pembukaan Gambit Menteri. Dan kita akan lihat beberapa langkah pengembangan buah dan langkah logis yang biasa terjadi dalam pembukaan pada umumnya, yaitu pengembangan dan pengaktifan buah, terutama perwira kecil, rokade, dan peletakan benteng di peta yang bagus untuk kedua belah pihak. Maka permainan berlanjut dengan kuda C3, kuda F6, gajah G5. Di sini gajah mengepin kuda, dan hitam pun berusaha menggagalkan pin ini dari gajah dengan langkah gajah E7. G3, rokade untuk mengamankan raja, kuda F3 mengembangkan buah, kuda B ke D7, dan setelah beberapa langkah kuda kita lihat posisi yang umumnya dalam pembukaan standar. Dan sebelum gajah meluncur ke D3, maka putih menghilangkan ketegangan di pusat terlebih dahulu dengan pion makan pion D5, dan hitam menjawab dengan pion makan E5 juga. Dan baru setelah itu putih melangkah gajah D3. Kemudian berlanjut dengan benteng E8, benteng C1. Kita lihat di sini lacur E ini lacur setengah terbuka, maka biasanya benteng menyukai lacur-lacur ini, maka dia melangkahkan ke sini karena lacur di sini adalah lacur setengah terbuka, dan maka putih pun juga sama, di sini lacurnya setengah terbuka, maka dia berusaha menguasai lacur ini. Pion C6 dengan tujuan memperkuat posisi pion di D5 dan juga menjaga peta B5 dari serangan kuda putih di sini atau incaran kuda putih. Rokade untuk mengamankan raja putih. H6 untuk mempersiapkan peta pelarian bagi raja bila dalam bahaya dan untuk mengusir gajah di G5. Gajah F4 tentunya karena diserang oleh pion, maka gajah menyelamatkan diri, dan sebenarnya ini adalah juga jebakan, dan bila hitam tidak menyadari maka hitam akan terperangkap dalam jebakan. Teori umumnya gajah sepasang umumnya lebih bagus daripada gajah dan kuda, maka hitam bila tidak menyadari akan jebakan ini maka akan berusaha menyaplok gajah dengan langkah kuda H5. Dan di sini putih punya langkah yang bagus yang mungkin tidak disadari oleh hitam, yaitu dengan langkah kuda makan D5. Dan apa yang terjadi bila hitam juga tidak menyadari jebakan ini dan makan kuda di D5 dengan pion? Maka gajah meluncur ke C7 dan menteri hitam di D8 terjebak. Namun, apa yang terjadi bila seandainya hitam menyadari dan sudah dalam posisi jebakan kali ini dan melangkah dengan kuda makan gajah di F4, maka putih menjawab dengan kuda kali F4. Di sini keunggulan putih jelas terlihat dengan adanya keunggulan pion dan juga kedudukan peta pusat oleh pion-pion putih. Demikianlah para pecinta catur, tutorial catur kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para pecinta catur sekalian. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.